banyak sih sebenarnya. Waduh, banyak sekali ya. Heeh. Yang ini Mas ya, pajak individu. Saya senangnya itu karena benar-benar bisa mengatasi pertanyaan orang kepada. Halo semua guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait gimana sih caranya buat memperpanjang pajak 5 tahunan kendaraan bermotor kita. Buat kalian yang belum pernah atau baru pertama kali untuk memperpanjang pajak 5 tahun kendaraan, pasti bingung tuh. Aduh, gimana ya caranya ya? Aduh, prosesnya seperti apa ya? Aduh, kita ini kemana, dari mana kemana ya? Pasti bingung banget ya. Seperti itulah yang saya alami juga pada saat pertama kali melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke kalian semua gimana buat memperpanjang pajak 5 tahunan. Oke, ini saya sudah ada di Samsat Mojokerto. Dan FYI guys, saya juga baru tahu nih kalau ternyata pelayanan Samsat itu sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan sih berlaku di seluruh Indonesia sih, harusnya iya sih. Jadi dari Senin sampai Sabtu bisa kita lakukan, mayoritas itu sampai jam 11 atau 12 siang gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di jadwal yang saya share habis ini, kita lihat ya. Jadwalnya itu sampai jam 12 siang ya, bener banget. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Tapi kalau hari Jumat pastinya agak pendek ya, karena kan ada sholat Jumat berjamaah. Jadi mungkin sampai jam setengah 12. Atau kalian kalau pengen agak lambat sholat ya, jatuhnya malah mepet sholat kalian. Tapi not recommended lah. Kalau bisa mah buat kalian yang mungkin sibuk kerja gitu, mungkin bisa ambil hari Sabtu. Saya juga kemarin baru tahu kalau bisa hari Sabtu. Seandainya tahu pun pasti saya ngambilnya hari Sabtu ya guys. Oke, langsung aja ya. Kita cari tahu apa saja sih persyaratan buat kalian yang perlu disiapkan saat melakukan perpanjangan ini. Yang pertama adalah KTP ya guys. Jadi kartu tanda penduduk yang kalian punya itu adalah persyaratan pertama. Dan KTP ini nanti kalian fotokopi jadi 2 gitu. Kemudian yang kedua adalah STNK asli. Jadi itu pun juga difotokopi 2 kali. Kemudian yang ketiga adalah BPKB asli dan juga nanti difotokopi 2 kali. Buat kalian yang mungkin lagi di luar daerah terus belum sempet atau nggak bisa datang buat melakukan perpanjangan pajak 5 tahunan kendaraan bermotor ini, jangan khawatir. Kalian juga bisa membuat surat kuasa kepada saudara kalian atau orang yang kalian titipin gitu ya, dengan surat kuasa bermaterai 6.000 bagi wajib pajak yang tidak bisa hadir dengan tanda tangan asli. Atau juga bisa kalau dari badan hukum ya, badan hukum itu melampirkan surat kuasa bermaterai dan surat keterangan domisili gitu. Dan yang tidak lupa poin ke-6 yang saya juga baru ngerti gitu ya, jadi harus dikasih map gitu ya. Mungkin tujuannya biar nggak sampai jatuh, biar bisa terkompilasi jadi satu gitu ya, jadi aman kayak gitu. Jadi itu adalah 6 poin yang perlu kalian bawa: KTP, STNK, BPKB, kemudian surat bermaterai kalau nggak bisa hadir, ada juga surat bermaterai dari badan hukum, kemudian yang terakhir adalah map gitu. Tapi poin-poin yang penting kalau kalian sendiri yang bawa cuma 4 ya, cuman KTP, STNK, BPKB dan juga map gitu aja. Nah, kalau kalian sudah memenuhi semua persyaratan dokumen yang telah saya sebutkan tadi, terus kemudian gimana Min ini selanjutnya? Nah, selanjutnya adalah kalian harus mengecek nomor rangka kendaraan. Jadi prosesnya kalian harus tahu nih. Kalau di tempat saya ini kebetulan dibagi 2, ada yang untuk area kabupaten, ada yang untuk area kota gitu ya. Dan kebetulan karena saya kan mengiranya bahwa tempat tinggal saya kan di area kabupaten, jadi saya dengan PD-nya tuh ke area kabupaten gitu ya. Tapi ternyata setelah tanya-tanya orang, oh ternyata ini untuk wilayah kabupaten tetapi untuk daerah-daerah yang terbatas aja gitu. Dan kebetulan waktu itu tuh sepi kalau yang di tempat tersebut.
yang satunya tuh rame banget, dan ternyata waktu saya lihat rame itu ternyata petugasnya belum datang gitu. Dan saya akhirnya karena bukan di area kabupaten, meskipun tempat tinggal saya itu di kabupaten, tapi saya diarahkan ke kota karena memang peraturannya ternyata untuk wilayah saya itu masuk di wilayah yang kota. Jadi akhirnya saya menuju ke tempat antrian untuk pengecekan nomor rangka kendaraan di wilayah kota. Nah, tinggal tumpuk-tumpuk aja tuh. Nah, itu kalau kalian bisa lihat orang-orang numpuk gitu ya, dan ada motor berjejer kayak gitu ya. Nah, ini adalah proses untuk menunggu pengecekan nomor rangka kendaraan bermotor kita. Bagi yang udah menumpuk terus dipanggil sama mas-mas yang pakai kaos kuning itu ya, petugasnya itu ya. Nah, itu kalian akan diminta untuk mengisi satu formulir yang isinya itu berbagai data terkait kendaraan bermotor kalian. Termasuk ada nama kendaraan bermotor, nomor kendaraan bermotor, nomor registrasi yang nomor plat nomor itu, kemudian ada tipe motor dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan sama informasi terkait motor kalian. Nah, ini adalah proses di mana petugasnya sedang mengecek nomor rangka kendaraan. Ini saya ketika ngelihat itu ada dua hal yang digesek ya sama petugasnya ini. Jadi, nah petugasnya yang berwarna kuning tadi udah ganti dengan kaos warna biru. Kasihan juga nih petugasnya, waktu saya kesana kemarin tuh beliaunya itu hanya sendirian. Berbeda dengan kabupaten yang ada dua petugas. Kalau di sini tuh petugasnya cuma satu. Kayaknya harusnya dua. Satunya ada uzur mungkin, makanya belum bisa hadir gitu. Dan saat saya lihat itu dua nomor yang digesek itu ada di bawah sadel atau apa nih, saya nyebutnya apa nih, kalau orang Jawa sih istilahnya sadel. Di bawah sadel ketika dibuka bagasi kita, nah itu digesek-gesek di area situ. Kemudian ada juga di bagian bawah. Nah, untuk yang di bagian bawah itu letaknya di sebelah standar ya guys. Jadi ada di standar situ digesek-gesek juga. Oh ya, nah tadi tuh istilahnya jok, sorry ngomong jok aja susah banget. Sadel bahasa Jawa ya. Nah, itu sekarang ini orang-orang lagi proses nunggu yang seperti saya sampaikan tadi, ada dua tempat ya yang digesek-gesek ya. Nah, itu tuh proses penggesekan oleh masnya. Oke, kemudian di bawah tuh, di bawah deket standar. Nah, itu dia guys. Dua letak yang digesek-gesek untuk diketahui nomor rangkanya oleh petugas cek fisik. Nah, setelah dari cek fisik itu sudah kita isi, kami diarahkan untuk menuju ke tempat stempel. Jadi tempat stempel ini kalau saya lihat sih di sana ada beberapa stempel. Mungkin stempel untuk perpanjangan 5 tahunan, untuk untuk ganti nama atau untuk mutasi keluar daerah, keluar kota. Nah, itu stempelnya berbeda-beda. Nah, di sini cukup cepet sih. Jadi saya di stempel ya, stempling aja kan harusnya cepet ya. Ya kayak gitulah pokoknya, cukup cepat gitu ya. Dan ini kita bisa lihat kalau wilayah kota di Mojokerto itu meliputi Kecamatan Manggarsari, Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gedek, Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Dawar Belandong. Nah, kebetulan kalau Jetis, Gedek, Kemlagi sama Dawar Belandong itu kan masuk wilayah kabupaten yang saya maksudkan tadi guys. Tapi ternyata ini dimasukkan di wilayah kota. Nah, ini adalah proses stempling yang dilakukan oleh bapaknya gitu, oleh petugasnya. Nah, setelah proses stempling ini selesai guys, saya diarahkan untuk memarkir kendaraan saya di tempat parkir yang sudah disediakan. Kemudian saya diminta untuk menuju ke tempat formulir gitu ya. Dan di tempat formulir ini
cukup cepat ya. Jadi dia cuman memasukkan data gitu, terus saya dikasih satu lembar untuk diisi, kemudian saya diarahkan untuk menuju ke formulir atau ke tempat pendaftaran gitu guys. Jadi di tempat pendaftaran tersebut saya mengisi dulu ya, yang tadi dari formulir tadi saya isi data-data yang diperlukan. Data-datanya sama guys, kayak yang tadi kita cek fisik, jadi ada nama kendaraan, jenis kendaraan, tipe kendaraan, mereknya apa, kayak gitu-gitu guys. Nah, setelah mengisi data-data tersebut, kalian tinggal menumpuk aja ke bagian pendaftaran gitu ya. Kemudian kalian menunggu di kasir. Kalau nanti sudah clear, maka kasir akan memanggil nama kalian untuk pembayaran. Jadi biayanya itu kan sekitar 400 ribuan untuk kendaraan bermotor roda 2 guys gitu. Nah, ini yang agak ribet ini guys. Jadi kalau kalian itu untuk perpanjangan BPKB atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan ya. Bagi kalian yang perpanjangannya itu ada ganti nama atau ada mutasi keluar daerah. Nah, itu yang agak-agak ribet guys. Kenapa saya bilang agak ribet? Karena ya nggak ribet juga sih, cuman ada prosedur tambahan gitu aja. Jadi prosedur tambahan itu adalah terkait ganti nama tadi, kalian harus menuju ke loket fiskal ya, insya Allah ya. Saya soalnya ini kan prosedurnya itu melakukan mutasi keluar daerah, sehingga kalau prosedur mutasi keluar daerah itu saya dari kasir diarahkan ke bagian fiskal untuk memutasi kendaraan bermotor saya dari Mojokerto ke tempat yang dituju gitu ya guys. Jadi for your information guys, pajak 5 tahunan ini akan tertaut dengan domisili atau KTP atau alamat KTP kalian. Kalau alamat KTP kalian ada di suatu daerah sudah berpindah gitu ya guys, maka otomatis kalian akan ditawarin oleh pihak petugas, ini mau bapak alihkan atau mutasi keluar daerah sesuai KTP yang alamat saat ini, atau kita diminta untuk memilih tetap di daerah asal kita dengan menggunakan alamat atau nama atau KTP yang dimiliki oleh saudara kita atau yang kita percayai untuk dijadikan sebagai nama di BPKB tersebut. Nah, itu kalian harus pilih dan kalian pikirkan baik-baik ya guys, apakah kalian akan melakukan ganti nama atau kalian mutasi keluar daerah gitu ya. Kebetulan saya kan memilih untuk ke luar daerah atau mutasi keluar daerah. Nah, kalau mutasi keluar daerah ini saya akhirnya diarahkan ke fiskal, ke bagian fiskal. Ke bagian fiskal ini tapi saya harus ke lantai 2 dulu ya. Ke lantai 2 itu terkait bagian pemrosesan mutasi keluar daerah. Nah, setelah saya memilih untuk mutasi keluar daerah itu, saya diarahkan ke bagian fiskal ini. Nah, di bagian fiskal ini saya membayar pajak untuk mutasi keluar wilayah dari wilayah asal saya di Mojokerto ke wilayah tujuan saya gitu. Nah, ini adalah tempat di lantai 2. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau roda 2 itu Rp150.000, kalau roda 4 itu Rp250.000. Nah, kemudian setelah saya dari sini kemudian diarahkan ke fiskal, akhirnya saya diarahkan ke bagian kasir untuk membayar. Nah, terus habis setelah membayar ya sudah selesai. Jadi prosesnya sebenarnya nggak ribet guys, cukup mudah dan terstruktur, terarah untuk yang saat ini saya rasakan. Jadi sangat mudah untuk bagi kalian yang ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor 5 tahunan. Itu yang dari awal tadi cek fisik, setelah cek fisik distempel, kemudian kita diarahkan ke bagian formulir, kita mengisi data-data, kemudian kita diminta untuk menumpuk ke bagian pendaftaran. Setelah pendaftaran nanti nama kita akan dipanggil oleh kasir untuk membayar dan sudah selesai. Nanti kita akan dikabarin kira-kira kapan jadinya plat nomor kita yang baru tersebut.
Nah, sampai di sini dulu ya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan sharing kali ini tuh memberikan manfaat buat kalian ya, memberikan informasi buat kalian tentang bagaimana tata cara untuk melakukan perpanjangan pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan. Oke, saya pamit undur diri dulu dan jangan lupa untuk dukung channel ini untuk terus berkembang, untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen pada kolom komentar. Saya pamit undur diri dulu dan terima kasih untuk bagi yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tempat kita sharing buat kita-kita.